Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil bariyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah al-mab'uthi ila kafatil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Yang laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlaqul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlaqul madmumah, khususnya bagi generasi saat ini. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini, dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar yang mengadu kepada orang tuanya karena ditegur dan tak terima. Parahnya dan menggelikan, generasi muda saat ini bukannya bermanfaat, malah menjadi laknat. Bukannya menjadi beradab, malah menjadi biadab. Bukannya menjadi maju, malah semakin buntu. Astagfirullah. Kami menjerit prihatin melihat generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Membangun Pemuda dan gizi dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Sad ayat 29 sebagai berikut. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati liyadabbaru waliyatadhakkaru ulul albab. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya mereka memperhatikan
ayat-ayatnya. Dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liatan karu dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan sebagai pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan pada karakter dan budaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita takkan bisa menghentikan laju internet booming. Maka sebagai konsekuensinya, kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya alur budaya asing. Karena lemahnya iman dan ilmu pengetahuan, ilmu akan disalahgunakan. Yang harusnya menuntut pada jalan kebaikan, justru malah menjerumuskan pada tingkah kebiadaban, kezaliman, dan kesewenang-wenangan. Hadirin, sekuat apapun angin kencang, tak akan dapat menumbangkan pahan yang memiliki akar menghunjam ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang tidak akan menerpa menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi. Sampai saat ini, bahayanya pandemi dapat mengakibatkan kita belum bebas dari 100%. Pandemi juga mengakibatkan akan meningkatnya dekadensi moral generasi muda. Seperti yang kita tahu, Harvey Mois, suami dari Sandra Dewi, yang menjadi tersangka korupsi tata niaga komunitas Timah pada tanggal 27 Maret 2024. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai hingga 271 triliun rupiah. Dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah dan pondok pesantren serta fasilitasnya. Marilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter dan moral mereka. Pertama, baru-baru ini perusahaan beramai-ramai memberhentikan kinerja Gen Z. Sebuah berita yang dilansir oleh detik.com pada tanggal 23 Oktober kemarin. Tercatat ada 10 perusahaan yang memberhentikan pekerja dari generasi Z ini. Mengapa demikian hadirin? Karena kinerja generasi Gen Z yang kurang akan profesionalitasnya dan kemampuan komunikasi yang buruk. Kedua, kasus yang dilansir pada tanggal 11 Agustus 2024
di mana seks bebas telah dilegalisasi. Faktanya saat ini seks bebas telah dinormalisasikan di kalangan remaja. BKKBN Dr. Hartowardoyo menyoroti terdapat 10 pemuda menyoroti. Dia menyebutkan remaja perempuan ada di angka 59% dan remaja lelaki di angka 74%. Mirisnya, persentase ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Rusaknya karakter dan moral dapat mengakibatkan remaja tak memiliki hati nurani, Tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. karena seringkali tak sadar diri. Hadirin, mari kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina? Salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyaknya generasi zaman. Ketika Cina zaman itu ingin hidup dengan kondisi aman, mereka membangun tembok Cinanya yang besar untuk melindungi negaranya. Memang, tembok itu sangat kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tidak dapat ditembus oleh musuh. Ternyata hadirin, sekian ratus tahun tembok itu dapat ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina yang pada saat itu sibuk dengan pembangunan temboknya, tetapi lupa untuk membangun karakter manusianya. Lantas timbullah pertanyaan hadirin, apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi karakter dari perusak generasi bangsa masa depan? Sekali lagi, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر Allah kathira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter untuk negeri tercinta. Antara lain, yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Dan yang kedua, Menciptakan lingkungan yang religius melalui bahan bacaan, tontonan, dan komunitas pergaulan. hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasanya remaja saat ini adalah tonggak sejarah bagi kehidupan bangsa dan penting untuk memiliki karakter dan moral yang baik, karena di tangan pemuda letak Gimana? Karena di tangan pemuda letak suatu umat, dan di kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.